Perkenalkan, nama saya Gonggo Hutasoy SPD, calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Batubara. Unit kerja UPT SDN 01 Perkebunan Tanah Itabulu bersama dengan rekan kerja saya Irma Saryandani SPD, guru kelas 1. mempraktekkan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya Bu? Baik Pak. Saya melakukan pra-observasi terhadap Ibu dan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama Bu, apa tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan Bu? Tujuan pembelajaran saya itu Pak ada dua. Yang pertama adalah memberikan arahan kepada peserta didik untuk bersikap sopan saat meminta tolong. Yang kedua yaitu siswa mampu bersikap mandiri, kreatif, dan bergotong royong dengan tepat waktu. Tujuan yang Ibu lakukan atau tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan ada dua Bu ya. Pertama, memberikan arahan supaya siswa mampu bersopan santun. Yang kedua, siswa mampu mandiri untuk bergotong royong. Oke, terima kasih Bu. Yang kedua Bu, area pengembangan Bu. Kira-kira area apa yang dikembangkan? Area pengetahuan Pak. Pengetahuan memahami materi yang saya sampaikan bisa dipahami oleh semua siswa saya Pak. Yang ketiga Bu, supaya pembelajaran itu lebih aktif, kita punya strategi kan Bu? Ya Pak. Strategi apa yang Ibu lakukan Bu? Strategi diferensiasi Pak, yaitu mengelompokkan. Dalam satu kelompok itu ada 4 orang Pak, yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Strategi yang Ibu lakukan strategi diferensiasi Bu ya. Berarti Ibu mengelompokkan satu kelompok tadi dibilang 4 orang Bu ya. Berarti sesuai dengan kebutuhan murid ya Bu. Oke, yang berikutnya Bu, supaya pembelajaran itu cepat dipahami murid, cepat dimengerti, biasanya menggunakan media. Ada media yang digunakan untuk pembelajarannya Bu? Ada Pak, yaitu dia media Infocus dan media PowerPoint Pak, PPT yang saya buat. Berarti Ibu menggunakan Infocus dan PPT Bu ya. Kira-kira model pembelajaran yang seperti apa Bu yang Ibu gunakan untuk itu? Model pembelajaran itu banyak Pak, yaitu model pembelajaran PBL. Yang kedua yaitu dia model pembelajaran saintifik, baru kolaboratif, kolaborasi Pak, serta tanya jawab terhadap peserta didik. Oh, Ibu menggunakan PBL, Ya. kolaborasi, dan tanya jawab Bu. Berarti untuk pembelajarannya nanti ada tanya jawab Bu ya. Supaya pembelajaran itu kita mengetahui hasilnya Bu. Kira-kira penilaian berbentuk seperti apa yang Ibu gunakan? Penilaian itu juga ada dua Pak, yaitu penilaian asesmen formatif yang akan saya lakukan pada saat pembelajaran. Yang kedua yaitu asesmen sumatif yang saya buat pada saat akhir pembelajaran. Penilaian berarti ada dua jenis Ibu lakukan Bu ya. Pertama, formatif, yaitu Ibu lakukan pada saat pembelajaran berlangsung Bu ya. Yang kedua sumatif, yaitu pada saat atau di akhir pembelajaran, kira-kira seperti itu Bu ya. Oke Bu. Kira-kira hari apa ini Bu dan jam berapa Bu? Harinya saya buat hari Jumat Pak, jamnya jam pertama dan jam kedua. Hari Jumat, jam pertama dan jam berarti 2 JP ya Bu ya.
Oke, terima kasih Bu. Karena Ibu bersedia melakukan pra-observasi sama saya. Karena pra-observasi sudah siap kita lakukan Bu. Menurut Ibu, adakah manfaat yang Ibu dapat setelah kita melakukan pra-observasi Bu? Ada dua manfaat yang saya dapatkan. Yang pertama itu saya menjadi membuat perencanaan yang sangat-sangat matang. Yang kedua, saya tambah semangat dalam mengajar dan mempersiapkan media pembelajaran buat peserta didik. Terima kasih Bu. Karena pra-observasi sudah siap kita lakukan. Selamat berjumpa di observasi untuk besok Bu ya. Kepada Ibu Guru beri selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran, kita nyanyi profil Pancasila dulu ya. Yang kuat suaranya ya. Pelajar ya bagus. Untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita nyanyi lagu wajib lagu Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3 ya. Izin. Sekarang Ibu panggil namanya, Ibu absen dengan menyebutkan apa? Ya, dengan menyebutkan sarapan kamu tadi pagi. Ingat kan sarapannya tadi pagi kan? Ingat nggak? Ibu absen ya. Nggak makan. Benih Syakila. Nggak makan juga. Kalau pagi kan udah Ibu bilang harus makan. Dairil Gibran Aga Nasution. Nggak makan. Banyak kan anak Ibu yang nggak makan. Dilan Edi Pramasna Siregar. Pakai ikan. Pakai ikan apa? Pakai ikan apa nak? Pakai ikan tongkol. Pakai ikan tongkol, mantap. Pakai telur rebus. Aisyah Putri Pamela. Pakai nasi lemak. Bintang Nabi Bengkulu. Mbak sarapan. Minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang siapa yang tahu? Aku suka melukis. Iya, bagus. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, semua anak. Kami suka Melukis.
Ya, untuk belajar tentang aku dan keluargaku. Tujuan ibu mengajari aku dan keluargaku adalah untuk kalian mengatakan, meminta tolong kepada keluarga kalian kalau kalian membutuhkan sesuatu. Harus mengatakan apa kalau kita membutuhkan sesuatu? Tidak boleh tolong. Iya, itu kalau terima kasih. Maaf kalau kita berbuat salah. Kita meminta maaf kalau kita berbuat salah. Kalau kita dikasih sesuatu harus ucapkan yang pertama terhadap keluarga. Keluarga itu terdiri dari siapa saja? Ya, Om Doli yang agama apa? Ya, siapa yang bisa menunjukkan kakek dan nenek? Jangan kakek dan nenek. Ya, kamu siapa lagi? Iya, bagus. Siapa yang bening? Ini apa ini? Ayah dan ibu. Yang ketiga, abang dan kakak. Jadi tujuan kita pembelajaran hari ini itu adalah untuk menghormati, berkata sopan terhadap keluarga. Kalau kita meminta tolong atau membutuhkan sesuatu harus mengatakan tolong. Berkata apa? Tolong lagi. Harus sopan. Harus sopan ya? Harus sopan. Siapa yang bisa membuat atau dia bercakap ke depan saya? Cara bagaimana meminta tolong kepada orang tua? Meminta tolong kepada orang tua. Siapa yang bisa? Ya, bintang dulu. Ya, Ma, bolehkah saya tolongi ambil makanan? Apa lagi? Ya, si Ulfa. Iya, Ma, bolehkah saya minjem uang? Ya, kelompok 4. Bagaimana cara kita berbicara untuk meminta bantuan terhadap keluarga? Oma, bolehkah aku minta uang? Tiga. Kelompok 3. Satu kelompok, satu orang ya, Nak? Yang mana? Ma, bolehkah saya berenang? Berarti banyak kita berenang. Ya, kelompok 2.
Ya, Saukinaya. Saukinaya. Saukinaya ini meminta tolong terhadap keluarga ya. Terhadap keluarga. Oh, Mak, bolehkah beliin buku? Ya. Sekarang meminta tolong terhadap teman atau orang lain. Terhadap teman atau ya dia bisa. Dengar nggak kata Dianita, dia minta apa? Enggak, karena ikut di situ. Kalau teman yang berbicara di sini, kamu jangan berbicara di sana. Iya, Kak, bolehkah bantuin Dianita mengerjakan PR? Siapa lagi? Sama orang lain nah, atau sama teman. Tadi kan udah sama keluarga. Tahu bagaimana cara minta tolong terhadap teman atau terhadap keluarga. Sekarang ibu kasih tugas kelompoknya. Tugas kelompok. Tugas apa? Tugas kelompok. Ibu kasih nanti tugas 1 lembar 1 kelompok. Ya, ibu kasih tugas nak. Masih kurang ya. Kita harus bersikap sopan untuk meminta bantuan terhadap siapa? Bagus, terhadap orang lain atau orang tua. Jangan kasar. Masih ingat kata 4 kata aja yang bilang. Tapi kalau ada tanda mau apa yang minta tolongnya, kamu buat tanda aja. Ya, kemudian kegiatan yang kedua, ini kan meja rapikan tolong. Belum beraturan kata-katanya kan? Ini kamu harus apa? Harus perbaiki. Jadi berbagi ya nak. Ini opsi dalam satu kelompok 1 lembar. Udah itu ya nak. Namanya gitu sih. Iya, ditulis lagi menulis dia tiap. Ditulis di bawah. Jadi tadi Rizky aku kalau Udah.
praktekkan apa yang kamu kerjakan dalam lembar kerja kelompok ini. Lihat, kamu bacakan. Suaranya biar aja dia. Buat suaranya ya nak. Tolong. Ya, kalau tolong ambilkan pensil itu kata minta tolong kita buat benar atau salah? Saya suka es krim. Itu perkataan minta tolong enggak? Tidak, berarti salah. Yang ketiga. Ya, tolong bersihkan kamarmu sekarang, benar atau tidak? Ya, lihat nak, sini lihat. Nah, lihat semua kemari. Ini kan ada meja, rapikan, tolong. Ini kata-katanya kan belum benar. Jadi yang benar itu yang bagaimana? Bagaimana itu kelompok satu? Ya, tolong rapikan meja. Benar atau salah? Ya, tolong rapikan meja. Yang kedua. Mainan boleh rapikan itu kamu yang benar. Rapikan mainan itu boleh kamu sampai yang ketiga. Iya. Ya tempat. Ya udah bagus. Ya sekarang kelompok satu. Kemari nak kelompok satu. Frans, Andy sama si Bagas sini nak. Sekarang kita presentasikan untuk kelompok satu. Ya, untuk kelompok satu. Ya, inilah dia teman kita kelompok satu akan mempersembahkan hasil kerjanya. Nah, lihat nak. Benar atau salah? Ya, buat nak. Ya, sekarang. Kita sekarang ujian sumatif ya. Ya semua. Buat namanya di atas. Buat nama kalian aja di atas ya. Apa yang ibu sampaikan
tadi kepada kalian. Pelajaran apa yang kamu ambil pada hari ini tentang aku dan keluargaku? Bagaimana cara kita meminta tolong terhadap keluarga, terhadap orang lain, terhadap teman kita. Berkata dengan sopan. Kalau kita meminta tolong terhadap siapapun, kita harus berkata sopan. Ya, Kalau bisa dibuat ya sendiri ya, kata-katanya sendiri. Bagaimana sikap kamu kalau kamu lagi sopannya kuat-kuat? Ya, itu cara kita meminta tolong terhadap kawan kita. Ya, siapa lagi? Ya, Fransiskus. Oh, tolong teman pinjam penghapus. Saya meminta tolong kepada orang lain. Saya harus bersikap sopan. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk semua. Semua tepuk tangan. Kalau kita meminta tolong, kita harus bersikap sopan dan santun. Karena kita meminta bantuan terhadap orang lain. Jadi kesimpulannya, yang ibu harapkan terhadap kamu. Jadi yang ibu harapkan kamu lagi bantuan. Gendis, yang ibu harapkan kamu harus menjalankan sehari-hari bagaimana cara kamu meminta bantuan terhadap keluarga dan orang lain. Katakan apa kalau kita meminta bantuan? Tolong mereka dan kita. Itu saja. Ya, hanya itu saja pembelajaran ibu pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang aku dan kesehatanku. Hanya itu ya, Nak. Jadi ibu harap itu kamu laksanakan ya. Bayu, kamu laksanakan. Hanya itu, sekian dan terima kasih. Selamat. Perkenalkan, nama saya Gonggong Hutasoid SPD, calon grup penggerak Angkatan ke-11 Kabupaten Batubara, unit kerja UPT SDN 01 Perkebunan Tanah Itamudu. Dan saya tidak sendiri, saya didampingi oleh ibu PP saya. Perkenalkan, nama saya Rina Mulyani, saya pengajar praktek Angkatan 11 yang akan mendampingi Bapak Gonggong Hutasoid dari SD Negeri 01 Perkebunan Tanah Itamudu. Dan rekan kerja saya, Irma Saryandani, guru kelas 1. selamat siang Bu, Selamat siang. gimana kabarnya? Baik, Pak. Oke, karena hari yang lewat saya sudah melakukan observasi di kelas ibu. Jadi sekarang kita melakukan pasca observasi ya Bu. Tujuan melakukan pasca observasi ini yaitu untuk mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah ibu lakukan. Pertama Bu, bagaimana perasaan ibu pada saat melakukan pembelajaran itu? Saya merasa senang dan termotivasi Pak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan di kelas saya. Berarti ibu termotivasi ya Bu. Yang berikutnya Bu, hal-hal yang sudah baik ibu lakukan seperti apa? Seperti hal-hal ya Pak. Ya. Ya. Hal-hal yang sudah baik dalam pembelajaran itu seperti apa Bu? Ya, seperti melakukan pembelajaran itu ada kelebihannya Pak dan ada kekurangannya. Iya, iya. Yang saya lakukan, saya sudah melakukan yang terbaik untuk meningkatkan pengetahuan murid.
melalui strategi Pak, yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran PBR. Ada hal-hal yang ditingkatkan ke depan. Ada Pak. Apa itu? Untuk melakukan semangat mereka dalam belajar Pak, kemudian mempelajari kegiatan berdiferensiasi. Kalau kita buat itu skala 0 sampai 10, kira-kira yang berapa pembelajaran yang dilakukan? Mungkin yang ke-1 atau yang ke-8 Pak, 1 sampai 8. Ya, saya masuk. Ya 7 dan 8 Pak. Berarti yang ke-7, Iya. yang ke-7 sama ke-8 Bu Yang ya. 1 sampai 10 yang Bapak tanyakan ya Iya. kan. Berarti skala 7 sampai 8 Bu ya. Udah bagus itu. Kapan Ibu merencanakan untuk melakukan perubahan-perubahan tadi? Insya Allah Pak, secepatnya yang akan saya lakukan untuk perubahan itu Pak. Kedepannya saya akan lakukan. Kira-kira seperti itu apa perubahan itu? Saya akan meningkatkan keaktifan belajar siswa Pak melalui pembelajaran diferensiasi, berdiferensiasi dengan sikap kelompok, yaitu mampu menemukan gagasan atau ide untuk dipresentasikan. Terima kasih Bu ya. Kita sudah di akhir ini Bu. Kira-kira apa komitmen Ibu supaya pembelajaran itu bisa akan menghasilkan yang lebih baik ke depannya? Saya menerapkan pembelajaran sosial Pak, emosional, untuk menghilangkan rasa takut peserta didik terhadap saya. Berarti pembelajaran sosial emosial Bu. Kalau pembelajaran berdiferensiasi Bu, Ya Pak, bisa juga. Itu saya buat berarti dan komitmen laksanakan. Ibu ke depan melakukan pembelajaran diferensiasi dan melakukan pembelajaran sosial emosional gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Itulah diskusi kita hari ini supaya ke depan pembelajaran yang kita lakukan semakin maju ya Bu.